subscribe, like, and comment nang channel iki. Matur banun. Ya, baru-baru ini di Jawa ada beredar sebuah video yang mana ada banyak orang pergi, entah itu berdemo, kampanye dan lain-lain, dan mereka membawa bendera yang mana itu kita tahu bahwa itu adalah organisasi yang sudah dibubarkan atau HTI ya. Dan mereka mengusung bagaimana pemerintahan ini seharusnya adalah khilafah. Mari kita nonton videonya. Nah, dari video tersebut kita sudah bisa melihat ya bagaimana banyak sekali orang-orang yang kemudian kelompok besar mereka berkeliling mengibarkan bendera, dan bendera yang dikibarkan bukanlah bendera Indonesia, tapi kita tahu yang dikibarkan adalah bendera khilafah atau dari satu organisasi yang sudah dibubarkan pada zaman Pak Jokowi, yaitu organisasi HTI. Nah, kenapa sebenarnya kok ini dilarang? Dan apakah ini sebenarnya mengganggu pemerintahan yang ada di Indonesia? Dan ini kita bisa melihat bahwa itu sudah jelas. Kenapa? Karena ada 4 dasar Indonesia yang jelas tidak bisa dirubah sama sekali. Yang pertama kita tahu bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila, benar kan? Pancasila yang mengatur 5 sila ya. Pancasila yang panca artinya 5 ya, ada sila yaitu 5 sila. Kita tahu sendiri ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan kita tahu sampai pada akhirnya kelima-limanya ini mengikat kita, bahkan mengikat hak asasi kita untuk beribadah. Yang pertamanya Tuhan yang Maha Esa ya, kita mesti saling menghargai satu dengan yang lain dalam hidup beragama. Dan Pancasila ini nggak boleh diganti dengan apapun. Karena jika memang mengangkat satu sistem pemerintahan khilafah, ya kita tahu sendiri ya bahwa kalau sistem ini diangkat, itu tandanya bahwa kita akan mengesampingkan yang namanya Pancasila. Kita tuh sudah tidak terima lagi yang namanya Pancasila gitu. Karena Pancasila ini kan persatuan Indonesia. Indonesia yang luas sekali. Kita harus bersatu. Tapi kalau satu agama tertentu menjadi pemimpin, berarti dia pasti akan menyingkirkan agama yang lain demi agamanya yang menjadi satu-satunya di Indonesia ini. Yang kedua, kita harus tahu bahwa dasar undang-undang di Indonesia ini yaitu UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan bukan UUD ujung-ujungnya duit, kan bukan itu. Tapi undang-undang dasar di sini kita tahu sendiri bahwa itu artinya adalah kita dalam bernegara, kita diatur sebuah undang-undang, dan itu undang-undang yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan jika kita mengangkat satu sistem pemerintahan khilafah, undang-undang ini akan diganti menjadi syariat. Syariat Islam, karena kan memang satu tujuan seorang khilafah itu yaitu mengangkat dan menjadikan dasar negara itu adalah syariat Islam. Sedangkan di Indonesia ini agama ada banyak. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini, dan semuanya itu memiliki aturan masing-masing dalam agamanya. Tetapi satu undang-undang yang tidak boleh digantikan, yaitu semua harus mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti itu. Yang ketiga, kita tahu sendiri bahwa yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini artinya bahwa sekalipun saya orang Jawa, sekalipun orang lain adalah orang Chinese, yang lain mungkin orang Ambon, yang lainnya orang Medan, orang Batak, orang Dayak, orang Papua, orang Jawa, Sunda, dan Madura, dan masih banyak lagi suku yang lainnya. Tapi yang jelas satu hal yang kita tahu. Satu hal yang kita tahu, bahwa kita ini walaupun berbeda suku, tetapi kita tetap satu. Satu bangsa, satu negara yaitu Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa agama kita berbeda. Saya Kristen, teman-teman semua Muslim, Islam ya.
yang lain lagi Katolik, yang lain lagi Hindu, yang lain Buddha, Konghucu. Berbeda agama, jelas dengan prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Tetapi satu hal yang mengikat kita, kita ini saudara sebangsa. Tidak boleh ada yang namanya perpecahan, karena inilah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI, bos. NKRI yang artinya kita ini negara Republik Indonesia yang satu, tidak boleh terpecah-pecah. Makanya ada statement yang mengatakan NKRI harga mati. Yang artinya ya tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa digantikan oleh apapun, harga mati. Dan itulah yang kita harus tahu. Negara ini tidak boleh terpecah oleh karena agama, tidak boleh terpecah karena suku, tapi kita tetap menjadi satu ikatan, yaitu NKRI. Dan yang kelima, ya walaupun ini bukan dasar negara ya, tapi yang kelima saya tambah, negara ini menganut sistem presiden, bukan yang lain. Jadi kalau presiden digantikan khilafah, jelas itu sudah namanya kudeta terhadap kepemimpinan Indonesia, yaitu presiden. Nah teman-teman, inilah kenapa kok organisasi ini ditutup. Dan mudah-mudahan kita sadar ya, ini bukan tendensius atau sensi pribadi. Ini saya harus disclaimer terhadap agama tertentu. Tidak, saya tidak berbicara mengenai agama tertentu. Tapi saya berbicara mengenai filosofi yang terkandung di balik pemerintahan yang bernama khilafah. Karena itu bertentangan dengan yang namanya Republik Indonesia. Kita ini orang Indonesia, kita hidup dalam Republik Indonesia. Dan tentunya kita harus tahu semua bahwa kita harus hidup, tunduk, taat, patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Luis Prasetyo sini, God be with you all.